Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayakumullah wa bayyakum wa saddadadillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayyina wa as'aluhu bimannihi wa karamih ayaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilm wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Ayyuhal ikhwatul kiram, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk berkumpul di majelis ilmu. Di sini insyaallah Subhanahu wa taala di waktu yang singkat ini kita akan membahas tentang menangkap hidayah yang kerap kali diabaikan. Anugerah atau rezeki yang paling besar dari Allah Azza wa Jalla itu adalah anugerah berupa hidayah. Dan inilah yang disyukuri oleh mereka-mereka yang masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil." Kami cabut dari hati-hati penduduk surga berupa kebencian. Jadi kalau orang udah masuk surga, tidak akan lagi ada hasad. Tidak lagi ada al-haqd, kebencian. Tidak lagi ada dongkolnya, enggak ada. Hatta dulu mungkin kita ini bertengkar atau apa dan sebagainya, kalau udah masuk surga enggak akan lagi ada apa? Kebencian. Dan inilah yang juga masyaallah ya, yang ditakuti oleh para ummahat ketika suami-suaminya dikasih rezeki oleh Allah berupa apa? Bidadari. Gimana kalau suami dapat banyak bidadari dan sebagainya? Tenang, yang penting masuk surga dulu. Kalau udah masuk surga, Allah akan cabut apa? Kebencian. Kita tuh nggak akan lagi ada A, B dan C. Ini hebatnya mereka penduduk apa? Surga. Allah firmankan, wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Kami cabut dari mereka dari hati para penduduk surga berupa kebencian. Dan mengalirlah sungai-sungai di bawah mereka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa qalul hamdulillahilladzi hadana li hadza. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kami petunjuk menuju surga Allah Azza wa Jalla. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan kami tidak bisa mendapatkan hidayah kalau Allah enggak kasih petunjuk. Berarti nikmat yang paling besar ketika seseorang dikasih apa? Hidayah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan bahkan doa yang selalu kita panjatkan setiap rakaat kita, dan kalau ini enggak diucapkan salatnya enggak sah. Apa doanya? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami hidayah menuju jalan yang lurus. Mau enggak mau seperti itu. Nah, jadi ala kulli di sini ya ikhwah, seseorang ketika mendapatkan hidayah, maka dia telah mendapatkan anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, hidayah itu di tangan Allah Azza wa Jalla, maka mintanya juga kepada Allah. Kita kalau tahu ada orang yang menyimpang, 1000 dokter pun nasihatin dia, mental nasihat itu, karena hidayah di tangan Allah Azza wa Jalla. Dan bahkan kita tahu bagaimana Fir'aunnya, dia hidup dekat dengan Nabi Musa, dan bahkan istrinya orang beriman. Petunjuk ada di samping dia, tapi enggak bisa diterima. Kenapa? Karena memang Allah enggak kasih petunjuk. Maka Allah Subhanahu wa taala firmankan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk untuk orang-orang yang kau cintai. Tapi hidayah itu mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Taib, ayyuhal ikhwatul kiram, kalau seseorang itu sudah dikunci hatinya, hidayah depan mata pasti diabaikan. Udah depan mata nih, dikasih petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla, diabaikan. Allah Subhanahu wa taala firmankan, khatamallahu ala qulubihim. Allah Subhanahu wa taala tutup, Allah kunci hati-hati mereka.
wa ala sam'ihim, dan Allah tutup, Allah kunci pendengaran mereka, wa ala absarihim, dan Allah tutup juga mata-mata mereka. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Akhirnya mereka mendapatkan azab yang pedih. Jadi mereka tahu, lihat kondisi, dengar ayat, dan juga mereka memiliki hati untuk berfikir. Akan tapi itu semua enggak bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala firmankan, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka ini hakikatnya seperti hewan ternak. Bal hum adall. Bahkan mereka ini adalah orang-orang yang menyimpang, dan bahkan lebih menyimpang dibandingkan hewan ternak. Masya Allah ya. Ana punya domba gitu. Ana punya domba. Ana kalau ngembala domba, itu cukup pimpinannya doang yang kita arahkan. Dan itu cukup apa? Kita giring doang gitu. Kita ambil ranting semisal, cukup kita pukul tanah gitu. Nanti dia gerak. Itu domba. Manusia percuma. Kadang-kadang naudzubillah, udah dengan metode pendekatan lisan enggak juga kena, dipukul juga enggak kena, semua nasihat enggak kena. Itu tanda ulaika kal an'am, persis seperti hewan ternak, balhum adall, bahkan lebih menyimpang. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, jangan sampai hati kita, mata kita, pendengaran kita dikunci oleh Allah Azza wa Jal. Sebabnya akhirnya kita itu enggak mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pertama, hidayah yang diabaikan adalah hidayah panggilan azan 5 kali sehari. Ini yang manggil langsung Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang langsung memanggil hamba-hambanya. Berapa kali? 5 kali. Dan ternyata betapa banyak manusia yang enggak bergeming, dan bahkan kabur dari panggilan Allah Azza wa Jal. Ini persis seperti syaitan. Seperti apa? Syaitan. Sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza nudiya lis-shalah, kalau sudah dipanggil azan untuk salat, adbara syaitan wa lahu durat, maka syaitan itu akan kabur dan dia terkentut-kentut. Sebabnya apa? Hatta la yasma'u ta'dzin, sampai dia enggak mendengarkan azan. Dan kalau azan udah selesai, akbal, datang lagi syaitan goda manusia. Wa idza thuwiba bis shalah, dan kalau sudah dikumandangkan iqamat, kembalilah syaitan itu kabur. Kemudian apa? Kalau udah selesai nih iqamatnya, datang lagi nih syaitan. Berarti mereka yang kabur dari panggilan azan itu persis seperti apa? Syaitan. Udah dipanggil azan oleh Allah Azza wa Jalla untuk salat zuhurnya, nantilah. Padahal kita tahulah, anggap nih, kita di siang hari zuhur, di sore hari kita asar, dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka kebanyakan tidak melaksanakan salat jamaah. Alasan masih ada pekerjaan. Wallahi ya ikhwah, pekerjaan kita kerjakan sebagaimanapun bagusnya kita, semaksimal apapun kita, kalau enggak sholat, Allah jadikan pekerjaan yang gampang makin sulit. Makanya mereka sampai ada istilahnya jam lembur. Apa? Jam lembur. Mereka capek, enggak pernah selesai. Gitu-gitu aja urusannya. Gajinya ya seperti itu aja. Sebabnya mereka yang kabur dari hidayah Allah Azza wa Jalla. Kalau mereka datang untuk sholat, Allah tambahkan rezeki untuk mereka. Bukankah Allah Subhanahu wa taala firmankan, nahnu narzuquk, kami enggak minta rezeki dari kalian, kami yang kasih rezeki untuk kalian justru. Masya Allah. Jadi kalau kita sholat, kita penuhi hidayah Allah Azza wa Jalla, panggilan Allah Subhanahu wa taala, tenang hidup kita. Dengan karut-marutnya hidup kita saat ini di kehidupan duniawi, semakin jauh orang dari sholat, semakin stres hidupnya. Percayalah sama ana, semakin stres jiwanya, kehidupannya semakin ruwet. Bukankah Nabi SAW dengan kondisi yang sesulit seperti itu beliau tetap tenang? Wallahi ya ikhwah, antum tahu Nabi SAW tuh merangkap jabatan tuh banyak sekali.
Beliau pimpinan kaum, beliau yang megang Baitul Mal, beliau panglima perangnya, dan istri beliau 11 totalnya semuanya. Kita satu istri aja pening nggak kita? Bahkan betapa banyak laki-laki bunuh diri sebabnya stres dengan istrinya. Ekonomi, banyak mereka yang bunuh diri sebabnya apa? Ekonominya. Sebabnya apa? Hutangnya, bunuh diri. Bukankah Nabi meninggal masih ada apa? Utangnya. Tapi Nabi nggak pernah bunuh diri sallallahu alaihi wasallam. Nabi gadaikan baju besinya untuk bayar, tapi masih ada hutang untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi terbayar otomatis dengan apa? Meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi stres hidupnya? Enggak pernah stres. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan kata Allah, wa ma sahibukum bimajnun, kawan kalian tidaklah gila. Karena Nabi udah tenang jiwanya dengan solatnya. Makanya Allah kasih kesempatan 5 kali sehari, itu dosis minimal untuk kita agar nggak stres. Tapi ini kalau kita nggak datangin ini satu saja, stres gitu. Makanya Masya Allah, ketika udah masuk waktu solat, apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Ya Bilal, arihna bis salah. Wahai Bilal, tenangkan jiwa kami dengan apa? Solat. Kalau kita sekarang tenangkan jiwa kami dari solatnya. Kalau Nabi tenangkan jiwa kami dengan apa? Solat. Sekarang umat Islam na'udzubillah merasa kapan solat jiwanya justru gak tenang. Na'udzubillah. Ini yang akhirnya mereka para pemuda-pemuda yang sibuk dengan dunianya stres hidupnya. Kena ujian ekonomi stres. Mereka yang baru nikah stres, mereka punya utang stres, dan seterusnya. Ini sebabnya ketika mereka tidak memenuhi panggilan Allah Azza wa Jalla, hidayah itu tertutup. Hidayah itu tertutup. Makanya Masya Allah, ambisi kita di dunia ini janganlah dunia, tapi apa ambisinya? Akhirat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Man kanatid dunya hammahu," barang siapa yang ambisinya adalah dunia, farraqallahu syamlah, Allah subhanahu wa ta'ala akan cerai-beraikan urusan dia. Nggak selesai-selesai. Pekerjaan yang harusnya cepat selesai nggak pernah selesai. Itu aja yang dia kerjakan, progresnya pun nggak nampak. Masya Allah. Tapi orang-orang yang ambisinya akhirat, Allah akan gabungkan semuanya. Yang cerai-berai A, B dan C, Allah gabungkan semuanya, Allah kumpulkan jadi satu. Dan ternyata wa atathu dunya wa hiya raghimah, dunia ini datang kepada dia dalam kondisi dunia ini apa? Tunduk, merunduk. Untuk apa? Untuk hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Wallahi inilah yang terjadi untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dunia datang untuk Nabi dalam kondisi nunduk dunia. Hina datang untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi ini gampang banget ngasih untuk fulan wala allan. Gampang Nabi ngasih, gampang banget. Insyaallah disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dikasih hadiah besar. Dan Nabi enggak pernah dikasih hadiah yang lebih besar dibandingkan hadiah itu. Hadiah ini didatangkan dari Bahrain dalam hadis-hadis yang sahih. Jadi banyak banget Masya Allah hadiah besar yang didatangkan untuk Nabi SAW. Asalnya dari Bahrain, harta semua Masya Allah melimpah ruah, dihadiahkan untuk Nabi SAW. Akhirnya itu hadiah dikasih untuk Nabi ketika waktu azan sudah berkumandang. Apa kata Nabi SAW? Letakkan harta itu, aku mau sholat. Walam yaltafit ila malihi. Nabi sama sekali nggak noleh hartanya. Kalau kita unboxing dulu gitu kan, apa isinya, kita buka dulu isinya. Ini besar ya ikhwah, besar banget. Dan bahkan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, para sahabat mengatakan Nabi nggak pernah dikasih hadiah lebih besar dibandingkan hadiah itu. Walam yaltafit. Tapi Nabi nggak noleh sama sekali dengan apa? Hadiah tersebut. Nabi SAW berangkat ke masjid. Nabi melaksanakan sholatnya. Habis Nabi SAW salam, beliau berzikir. Masya Allah. Berarti yang Nabi dahulukan dunia atau akhirat?
Akhirat, nggak bergeming Nabi SAW, nggak mau tahu apa isinya. Sallallahu alaihi wasallam, nggak bergeming. Akhirnya habis sholat, Nabi Sallallahu alaihi wasallam datangi harta tersebut. Rupanya hartanya banyak sekali. Lam yamurra bihi sahabiyun illa a'tahu iya. Tidaklah salah seorang sahabat melewati harta Nabi SAW hadiah tadi kecuali Nabi kasih satu persatu. Termasuk yang datang Abbas ibn Abdul Muttalib. Siapa Abbas? Paman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datanglah Abbas ibn Abdul Muttalib. Ketika datang Abbas ini termasuk sahabat yang termasuk tertunda masuk Islamnya. Abbas datang. Ketika itu Abbas mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku butuh harta engkau." Kenapa? Karena ketika itu dia pernah membayar tebusan. Dan bahkan untuk Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Aku telah membayar tebusan sekian, aku boleh enggak mengambil harta engkau? Kata Nabi SAW, ambillah semua. Ambil semuanya wahai pamanku. Jadi ketika diambil semua, Masya Allah, ini jubah, pakaiannya, izarnya, sarungnya, itu penuh dengan hartanya, Masya Allah. Jadi dimasukkan semua, dilinting-linting semuanya, dan bahkan diambil kain besar, dimasukkan harta yang banyak ketika itu. Dan Abbas saking banyaknya harta tersebut nggak bisa mikul. Nggak bisa apa? Mikul. Apa kata Abbas kepada Rasulullah SAW? Ya Rasulullah, angkat harta ini ke atas punggung saya. Apa kata Nabi SAW? La af'al. Aku nggak mau. Engkau lah yang angkat. Saking hinanya dunia. Nabi SAW nggak mau. Kata Nabi SAW, nggak mau. Apa kata Abbas? Kalau begitu suruh salah satu sahabat engkau untuk bantu ngangkat ini. La af'al. Aku nggak mau juga. Pelajaran untuk kita bahwasanya harta ini apa? Hina. Padahal yang minta paman Nabi SAW sendiri. Hadis-hadis yang sahih. Akhirnya karena nggak kuat ngangkatnya, dibuang sebagian oleh Abbas bin Abdul Muttalib. Yang kedua kalinya udah dibuang, ngangkat lagi nggak bisa Abbas. Butuh apa? Orang yang ngangkutnya ke atas apa? Punggungnya. Minta tolong lagi, ya Rasulullah, bawalah ini harta ke atas punggung saya, bantu bawa. Nabi SAW katakan kedua kalinya, la af'al, aku nggak mau. Kalau gitu sahabat engkau suruh, nggak mau, kata Nabi SAW. Akhirnya dibongkar lagi sebagiannya. Abbas bawa yang cukup bagi siapa? Abbas. Baru pulang bahagia Abbas. Antum tahu apa pelajaran yang dapat kita ambil di sini? Nabi SAW dapat rezeki yang banyak dari jalan yang nggak disangka-sangka. Udah dapat depan mata, tetap Nabi buang SAW. Menunjukkan Nabi lebih mementingkan apa? Salat. Bahkan Masya Allah, Aisyah radhiyallahu taala anha pernah menceritakan bagaimana Nabi di rumah bersama istri-istrinya. Apa kata apa kata Aisyah? Nabi SAW itu akrab dengan istri-istrinya. Tapi kalau udah dikumandangkan azan, ka'annahu lam ya'rifna. Nabi itu seakan-akan enggak kenal dengan kami. Saking apa? Saking fokusnya Nabi bersegera menuju salatnya. Ini hidayah yang kebanyakan oleh umat Islam dibuang gitu saja, diabaikan gitu saja. Padahal kalau mereka dekat dengan solatnya, Allah Subhanahu wa taala kasih rezeki untuk mereka dengan rezeki yang banyak. Bukankah Allah berfirman mengajarkan tentang azan? Allah ajarkan tentang azan melalui apa? Mimpinya siapa? Mimpinya para sahabat. Lafal azan hayya 'ala shalah, kemudian hayya 'alal falah. Ayo salat, ambil rezeki. Pak Wali Kota, ini sering sampaikan, Pak Wali Kota, jangankan tingkat presiden, Pak Wali Kota datang, Ustaz datang ke rumah anak semisal, atau fulan datang ke rumah anak, ambil sembako, datang nggak kita? Oh datang. Kalau dibuat pengumuman gitu ya, dibuat pengumuman, datanglah ke rumah Pak Wali Kota, maka kita dapat apa? Sembako. Ana yakin ngantri berjam-jam manusia untuk mendapatkan sembako yang sedikit gitu. Lah ini kita dipanggil datang ke rumah Allah, ambil keuntungan duniawi dan ukhrawi yang sangat banyak sekali. Akan tetapi banyak yang enggak datang. Anggaplah subuh. Subuh ini jangankan bicara subuhnya loh ya, 2 rakaat sebelum apa? Subuh. Itu lebih baik daripada dunia dan apa? Seisinya. Banyak enggak yang ngambil? Enggak semua orang Allah kasih petunjuk untuk ngambil itu. Maka yang pertama, hidayah yang diabaikan adalah hidayah dalam bentuk kumandang adzan setiap hari berapa kali?
5 kali. Jadi ini ya ikhwah, jangan kita sia-siakan, jangan kita tunda-tunda. Oh enggak Ustaz, ana tetap sholat kok walaupun enggak berjamaah. Kenapa ana sibuk sama pekerjaan? Tetap enggak boleh. Tetap apa? Enggak boleh. Usahakan berjamaah. Kenapa? Karena banyak orang yang awalnya sholatnya enggak berjamaah, lama-lama enggak sholat. Dan ini terjadi ya ikhwah. Ana pernah ngerukyah di tempat kami, insyaallah. Dulu rajin kajian. Sejak zaman Covid itu kan namanya masjid kan ditutup. Akan tapi ketika sudah dibuka kembali, dia tetap nggak mau apa? Sholat berjamaah. Awalnya kebanyakan di kami ma'isyahnya tuh melalui karet, kebun karet, nakok, nyadap gitu. Apa? Kebun karet. Dia mengatakan, ana sholat Ustaz, awalnya itu kita kembali ke cerita. Jadi waktu itu ana ruqyah. Dia keluarga diganggu oleh jin, oleh syaitan. Beliaunya dan juga anak perempuannya gitu. Karena nanya kenapa sebabnya kok bisa sampai seperti ini. Dulu sering kajian tapi nggak pernah nampak lagi setelah itu. Sampai sekarang udah nggak nampak lagi. Jadi kayak nggak ada lagi dan bahkan sholat pun enggak gitu. Yang nggak ada tersisa untuk beliau kecuali jenggotnya. Jenggot tapi masih ada. Jenggot masih ada tapi nggak sholat. Nggak sholat. Diganggu oleh syaitan, oleh jin dan sebagainya. Akhirnya ketika narukyah, ana tanya kenapa antum kok bisa kayak gini Pak? Dulu saat ana itu ketika Covid itu udah selesai Covid, ana nggak ke masjid lagi. Yang mana dulunya ana selalu ke masjid. Ketika ana nggak ke masjid, ana merasa nyaman untuk sholat di sini di gubuk. Jadi di kebun itu ada apa? Ada gubuknya atau ada pondokannya lah gitu. Ana sholat di sana. Tapi lama kelamaan ana bosan. Akhirnya ana nggak sholat lagi. Kayaknya sama aja antara anak sholat sama apa tidak sholat. Hilang namanya dia itu penyemangat hidup. Kalau sholat berjamaah kan tuh gabung-gabung dengan apa kawan-kawan yang lain. Ini enggak. Dan itulah terjadi apa yang Nabi sabdakan. Ma min thalathatin fi badwin la tuqamu alaihimul jamaah illa stahwada alaihimus syaitan. Tidaklah ada sebuah kampung, di situ ada 3 penduduk. Mereka tidak melaksanakan sholat jamaah kecuali mereka semua akan dikuasai oleh siapa? Syaitan. Maka kalau udah dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla, datangin saja. Wallahi ya ikhwah, sudah banyak fakta membuktikan mereka yang kaya itu ketika dekat dengan sholatnya, walaupun kondisi dunia tidak berpihak kepada mereka. Ana ambil contoh. Antum tahu negara Saudi? Antum tahu negara Qatarnya? Antum tahu negara Emiratnya? Antum tahu negara Omannya? Mereka ini negara kaya atau negara miskin? Allah, kaya mereka. Padahal yang di depan mata nampaknya mereka apa? Miskin harusnya loh ya. Nggak usah jauh-jauh, Mekah deh, Mekah. Siapa yang mau tinggal di Mekah dulunya? Siapa yang mau tinggal di Mekah? Tempat yang tandus. Bahkan apa kata Nabi Ibrahim? Ghairi dzi zar'in, tidak ada tanaman. Kalau nggak ada tanaman berarti nggak ada apa? Air. Nggak ada hewan-hewan yang bisa dimakan dan sebagainya. Tapi ternyata sekarang jadi negara kaya. Sebabnya kalau antum lihat mereka ketika dikumandangkan azan, mereka langsung tutup apa? Tokonya. Allah kasih rezeki. Antum buka aja sekarang negara-negara terkaya di dunia. Rata-rata Timur Tengah yang tandus tuh keluar. Rata-rata. Kenapa Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka? Mekahnya dengan air zam-zamnya, dan bahkan kunjungan manusia dari segala berbagai macam penjuru datang mereka semua. Ini keuntungan banyak sekali ya ikhwah. Belum lagi dari minyak buminya. Minyak apa? Minyak buminya. Sekecil apapun negara, kalau udah mendapatkan minyak buminya, kaya dia. Negara tetangga kita, negara kecil, negara apa? Brunei Darussalam. Dan Masya Allah kaya. Antum tahu pimpinan mereka siapa? Muslim, taat kepada Allah Azza wa Jal. Dari Yaman asalnya beliau itu. Pimpinan Brunei itu bukan orang Melayu. Dari mana? Dari Yaman. Dari Yaman. Dan ini taat kepada Allah Azza wa Jal. Taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kasih rezeki dari jalan yang enggak disangka-sangka. Maka apa kata Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah kasih jalan keluarnya
dan Allah kasih rezeki dari jalan yang nggak disangka-sangka. Nggak nyangka kita ternyata mereka jadi orang-orang apa? Orang-orang yang Allah mudahkan rezekinya dari jalan yang betul-betul mereka tidak apa? Tidak sangka. Wallahu alam bishawab. Kemudian masya Allah, hidayah yang selalu diabaikan adalah musibah. Ketika kita dapat musibah, bukannya merenung, bukannya semakin dekat kepada Allah Azza wa Jal, tapi justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh tsunaminya, gempa buminya, longsornya, banjir bandangnya. Ini semua musibah-musibah. Harusnya kita mendapat petunjuk dari hal tersebut, tapi justru kadang-kadang kita abaikan. Kita anggap ini hanya sekedar apa? Kejadian alam. Betul memang kejadian alam, tapi yang menjadikan itu terjadi siapa? Allah Subhanahu wa taala, untuk manusia agar mendapatkan petunjuk di situ, agar mereka waspada, yang jauh semakin dekat dengan Allah Azza wa Jal. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala nudhiqannahum minal adabil adna dunal adabil akbar la'allahum yarji'un. Kami akan rasakan, kami akan timpakan untuk manusia azab yang ringan sebelum datangnya azab yang lebih besar. Maksudnya Allah akan rasakan untuk manusia, Allah akan timpakan untuk manusia azab di dunia sebelum azab di mana? Akhirat. Apa tujuannya kata Allah Azza wa Jalla? Allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah, bukan malah makin jauh. Makanya ucapan kita ketika kena musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Faktanya kita sekarang kena musibah, bukannya semakin dekat dengan Allah, malah makin jauh. Apa kasusnya? Gunung Merapi, terjadi gunung meletus. Bukannya kita datang kepada Allah, malah datangnya ke pemegang kunci gunung. Bukannya doa kepada Allah, malah nyembelih ayam dibuang ke jembatan. Ada nggak gitu? Ada. Dan ana yang lebih ajib lagi ya, sifat manusia nih, astagfirullahaladzim, karakter manusia jauh banget dari Allah Azza wa Jal. Ini nggak diambil pelajaran sama mereka. Pemegang kunci gunung pun meninggal. Itu pemegang kuncinya. Gimana yang nggak megang? Meninggal itu tahu sebabnya apa? Kena lahar gunung apa? Meletus. Itu pemegangnya katanya. Kita datang ke mereka. Makanya kadang-kadang betul lah yang diucapkan oleh para ulama kita. Apa? Jahiliyahnya zaman sekarang lebih jahiliyah dibandingkan jahiliyah orang zaman dulu. Orang zaman dulu apa kata Allah Azza wa Jalla? Allah firmankan ketika mereka ini di atas sebuah apa? Kapal. Mereka berlayar di lautan, wa ja'ahumul mauju min kulli makan. Ketika datang ombak untuk mereka dari segala berbagai macam penjuru. Da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka buang semua patung-patungnya. Mereka campakkan semua Tuhan-Tuhan mereka. Dibuang, Masya Allah. Apa yang mereka kerjakan? Da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa hanya kepada siapa? Allah Azza wa Jal. Mereka ikhlas, mereka murnikan ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jal. Sekarang kena musibah, sedekah. Tsunami, sedekah apa kata mereka? Sedekah lautnya ke? Minta tolongin kepada apa? Selain Allah Azza wa Jalla? Enggak. Kami sedekah ini nyebut nama Allah. Iya, nyebut nama Allah. Mintanya sama apa? Penghuni laut. Mintanya sama penghuni pohon, penghuni hutan, penghuni semua penghuni, insya Allah. Ternyata mereka ini juga makhluk Allah Azza wa Jalla. Bukannya kita ambil pelajaran, malah makin jauh. Nggak usah jauh-jauh. Musibah para wanita ketika mendapatkan suami yang meninggal, apa yang terjadi? Bukannya dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah paling benci sama wanita-wanita naihah. Apa naihah? Yang niyaha, yang meratap. Benci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW katakan yu'adzabul mayyit biniyahati ahlihi.
Mayit itu diadab sebabnya ratapan keluarganya. Masya Allah. Yang meratap keluarganya, yang kena adab juga siapa? Mayitnya. Kalau mayitnya nggak mengingatkan keluarganya, tapi kalau udah diingatkan masih meratap, maka apa? Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tuh nggak bisa mikul dosa orang lain. Tapi sekarang kalau kita nggak mengingatkan keluarga kita akan bahaya niyaha, apa yang terjadi? Kita juga kena adab oleh a'yadzubillah. Maka apa kata Nabi SAW, orang-orang yang meratap kalau tidak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan siksa mereka semua. An-naihatu idza lam tutub. Mereka-mereka wanita-wanita yang meratap kalau tidak istilahnya taubat, mereka semua akan kena azab dari Allah Azza wa Jalla. Dan ini enggak ringan ya ikhwah. Nah, para wanita banyak enggak yang mukul-mukul wajah sebabnya ketika mendapatkan musibah? Oh, banyak. Wallah banyak. Bukannya mereka dekat dengan Allah Azza wa Jalla, semalah semakin apa jauh. Hilang ikhtiarnya, hilang tawakalnya. Wallah alam apa sebabnya? Karena minimnya keyakinan akidah yang sahih yang mereka miliki. Hatta para ummahat. Ana pernah, insyaallah ya, salah satu ikhwan kita meninggal. Istrinya pakai jilbab besar, belum enggak pakai cadar tapi pakai jilbab besar gitu. Ketika kami sholatkan jenazah beliau, wallahi ya ikhwah, meratap istrinya. Sampai para asatidz ingatkan, enggak boleh ittaqillah wasbiri. Takwa kepada Allah Azza wa Jalla, sabar. Asatidz ingatkan, tapi saking terpukulnya ini ummahat, terus meratap sampai meratap teriak-teriak seperti itu. Kami katakan, sabar. Ya ikhwah, terjadi hal-hal seperti ini sebabnya karena kita dahulunya tidak memiliki atau tidak belajar akidah yang apa? Yang benar. Makanya sebenarnya mereka yang ditinggal wafat oleh suaminya, seakan-akan yang ngasih rezeki untuk dia itu siapa? Suami. Salah nggak itu? Wallah salah besar, fatal sudah. Insyaallah. Makanya kita ini harus sadar, sebelum nikah istri kita makan, setelah menikah istri kita juga makan, kita meninggal istri kita juga apa? Makan. Inilah yang ana sering tekankan, antum kalau punya apa-apa ketika ngasih untuk istri, untuk anak, ingatkan ini datangnya dari siapa? Allah. Ini sering ana sampaikan ya ikhwah. Kenapa kalau tidak kita ajarkan, kalau enggak kita didik ini, yang nganggap ngasih rezeki untuk mereka siapa? Kita. Mereka nganggap seperti itu. Jadi kalau kita meninggal seakan-akan terputus rezeki mereka. Tapi kalau kita bilang, nah ini uang jajan bukan dari abah lo ya, dari siapa? Allah. Allah cuma nitipkan ini pemberian kepada engkau, wahai anakku, sebabnya ya abah. Tapi hakikat pemberi rezeki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi ala kulli hal, musibah ini harusnya mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla, bukan membuat kita semakin jauh. Ada pernah cerita, masya Allah, dan ini ana juga kemarin ceritakan. Pegawai bank ribawi ketika resign dia keluar dari bank ribawi karena untuk menghindari riba, ternyata ekonominya lebih sulit dibandingkan ekonomi yang lama. Antum tahu apa yang terjadi ya ikhwah? Keluarganya cerai, tambah lagi musibahnya. Akhirnya kata dia, Ustaz, sampai anak itu nggak tahu lagi yang anak kerjakan minum khamr dan anak berzina, kata dia. Bukan semakin dekat kepada Allah, semakin apa? Jauh. Kita ini kan kadang-kadang alhamdulillah ketika musibah yang semakin besar, kita semakin dekat kepada siapa? Allah. Terbukti ya ikhwah. Awal bulan kita di pasar, akhir bulan kita di masjid. Kenapa? Akhir bulan duitnya apa? Menipis. Tinggal sedikit gitu loh, musibah besar. Alhamdulillah kita masih datang ke mana? Ke masjid. Ada orang enggak, udahlah akhir bulan, bukannya ke masjid malah makin jauh. Ya harusnya awal bulan akhir bulan tetap ke mana? Ke masjid. Tapi ada orang yang awalnya mungkin lalai, tapi di akhir ketika kepepet datang kepada Allah Azza wa Jalla. Itu lebih mending. Nah di sini jangan sampai ketika Allah Subhanahu wa taala kasih musibah untuk kita, justru kita malah semakin apa? Jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masya Allah, hidayah yang juga sering diabaikan, kematian orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini harusnya petunjuk dari Allah Azza wa Jalla, jangan diabaikan.
Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di samping sebuah kuburan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menguburkan sebuah jenazah, Nabi SAW menangis sampai basahlah semua tanah di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Limithli hadza fa'iddu. Untuk hal seperti ini siapkan oleh kalian. Kita ini punya banyak kawan yang sudah meninggal ya ikhwah. Mereka ditanya sekarang. Ketika mereka ditanya, dua opsinya, imma na'im wa imma al-'adzab. Bisa jadi dia dapat nikmat di alam barzakhnya, bisa jadi dia mendapatkan azab di alam apa? Barzakhnya. Tergantung kondisi. Bisa enggak dia persiapkan untuk kematian dia? Dan Masya Allah ya, Allah berfirman, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkar fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Kami udah kasih umur kepada kalian dengan umur yang cukup panjang agar kalian berbekal. Ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun. Ini tujuannya untuk berbekal sebanyak-banyaknya, Masya Allah. Wa ja'akumun nadhir. Dan udah datang peringatan dari Allah untuk kalian. Peringatan apa itu ya ikhwah? Peringatan dalam kondisi asyib. Munculnya apa? Uban. Ketika Allah kasih umur 40 tahun, 50 tahun, harusnya kita banyak mengambil bekal. Apa yang terjadi ya ikhwah? Bekal kita enggak banyak. Apakah kita hafal Quran? Enggak. Al-Quran ada berapa juz? 30 juz. Kita juz 30 enggak hafal-hafal. Ngafal juz 30, hilang 30 juz. Enggak membekas. Wallahi ya ikhwah. Ana bilang wallahi ya ikhwah, yang menyelamatkan kita itu Al-Quran hari kiamat. Al-Quran. Dan bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya'til Qur'anu syafi'an li ashabihi." Al-Quran itu datang pada hari kiamat, tujuannya memberikan apa? Syafaat. Kita yang kita hafal cuman qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tapi umur yang 40 tahun ini kemana ya ikhwah? Kira-kira umur 40 tahun bisa enggak kita hafal Quran? Wallahi ya ikhwah, harusnya bisa. Harusnya bisa. Tapi kebanyakan manusia itu dari awal udah nganggap itu berat. Gimana mau bisa sedangkan kita udah pesimis? Ada salah seorang wanita yang sudah tua, umurnya itu 70 tahun lebih, menang lomba musabaqah hifdzul Quran, perlombaan hafal Quran, dan ada fotonya. Udah tua ini, Masya Allah. Ibu-ibu udah 70 tahun, udah keriput wajahnya. 70-80 ala kulli hal. Itu kondisi hafal Quran dan dia menang, juara. Dan antum tahu, dia menghafal Al-Quran bukan dari masa kecilnya, ketika dia sudah tua lanjut usia baru ngafalin apa? Al-Quran. Tapi faktanya saat ini orang udah banyak meninggal. Antum kira mereka aman? Enggak. Antum enggak pernah lihat aja. Nabi nangis sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan Nabi SAW mengatakan, lau alimtum ma a'lam la bakaitum katsira wa la dahiktum qalila. Kalau kalian tahu apa yang saya tahu, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak apa? Menangis. Kita kira yang sekarang di kubur ini mereka kawan-kawan kita aman-aman aja, diem anteng-anteng aja. Enggak. Hewan pun sampai sulit datang ke kuburannya. Karena yang mendengarkan suara rintihan ketika diadab dalam kubur cuma apa? Hewan-hewannya. Kalau Allah perdengarkan, apa kata Nabi SAW? La su'ik. Manusia akan pingsan. Dan bahkan kalau seandainya laula antadafanu, kalau kalian tidak dibebankan oleh Allah untuk saling menguburkan, pasti Allah akan tampakkan, Allah akan perdengarkan untuk kalian bagaimana siksa kubur. Tapi kita nggak bisa ya ikhwah. Wallahi kalau kita dengar siksa kubur, kita pun mau gali kuburan nggak akan berani. Ujung-ujungnya manusia ini akan apa? Jasadnya di mana-mana bertebaran. Kita ini datang ke kuburan, kita sambil apa? Nyangkol itu. Harusnya kita dengar. Tapi Allah tutup. Kalau nggak kita nggak akan siap. Mereka sebanyak itu ya ikhwah, banyak yang diazab. Hatta di zaman Nabi kita Muhammad SAW, Nabi mengatakan, Inna lil qabri daghtatan
lau naja minha ahadun la naja minha Sa'd bin Mu'adz. Di kuburan itu ada namanya peristiwa dihimpitkan, nggak ada yang selamat, kata Nabi SAW. Kalaupun ada yang selamat cuma satu orang, Sa'd ibn Mu'adz. Para ulama menafsirkan semua hatta orang berimannya juga merasakan itu, tapi himpitannya itu untuk orang-orang beriman cuman ringan. Tapi mereka-mereka yang tukang maksiat, yang sedikit bekalnya akan masuk ke dalam himpitan sekeras-kerasnya. Jadi kita beramal, tapi nggak cukup amal kita untuk menamengi, untuk melindungi diri kita dari azab api neraka. Itu alam barzakh, belum lagi azab neraka. Bukankah Nabi SAW, Masya Allah, ini cerita hadis-hadis yang sahih. Kalau kita sadar akan cerita Nabi SAW, kita pasti akan takut. Persiapan kita ini, tapi diabaikan, ini hidayah Allah Azza wa Jal. Antum tahu Nabi pernah mengatakan, ma minkum min ahadin illa wa kallamahu rabbuhu yaumal qiyamah laisa bainahu wa bainallahi turjuman wala hijabun yahjubuh. Seorang hamba pada hari kiamat itu akan dijumpai kepada Allah Azza wa Jal. Allah akan bicara kepada dia. Tidak ada penerjemah antara dia dengan Allah Azza wa Jal. Kita nggak bisa bahasa Arab, Allah berbicara pakai bahasa Jawa. Kita nggak bisa bahasa Jawa halus, Allah pakai bahasa Jawa kasar. Terserah apa yang bisa dimampu oleh apa manusia. Laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Tidak ada penerjemah antara kita dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah ngerti bahasa kita. Dan tidak ada hijab yang menghalangi antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah berfirman kepada dia. Allah mengatakan, "Bukankah aku telah memberikan kepada engkau malan wa walada? Aku kasih harta untuk engkau dan aku kasih anak?" Qala bala, iya ya Allah. Alam ufdil alaika, bukankah aku kasih rezeki kepada engkau dengan rezeki yang banyak? Qala bala. Selama 40 tahun, selama 50 tahun kita hidup sampai meninggal, Allah pasti kasih rezeki. Enggak mungkin enggak. Allah kasih makan, Allah kasih oksigen. Wallahi oksigen nih kalau dijual mahal enggak harganya? Wallah mahal. Tuh cek aja oksigen. Berapa satu tabung itu yang bisa habis, mahal banget. Cuci darah berapa biayanya? Cuci darah. Ini kalau kita nggak ditanggung sama pemerintah kita, tekor gitu, cuci darah itu. Dan Allah jadikan sirkulasi darah dengan sebaik itu, Masya Allah. Majan semua gratis. Alam ufdil alaik, bukankah aku udah kasih kepada engkau dengan nikmat yang banyak? Qala bala, iya ya Allah. Fama qaddamta li, kalau begitu apa yang engkau udah kerjakan untuk saya? Ternyata fayanzuru qaddamahu wa ma ba'dahu wa an yaminihi wa an shimalihi. Dia lihat ke depannya, lihat ke belakangnya, kanan kirinya, dia tidak mendapatkan syai'an, satu apapun, yaki bihi wajahu an harri jahannam. Dia enggak bisa mendapatkan tameng yang bisa melindungi dia dari panasnya neraka jahannam. Jadi panas itu masuk. Dia ada amalnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa ma amil wa illa ma qaddam. Dia beramal, tapi amal dia itu tipis. Akhirnya panasnya neraka yang jauh di sana itu sampai nembus panasnya. Belum dimasukkan. Panasnya doang, amalnya hancur. Tamengnya hancur. Kenapa enggak banyak? Enggak banyak amalnya. Akhirnya ketika panasnya hancur, panasnya apa? Menghancurkan amal dia yang kecil tadi, fayanzuru qaddamahu fatastakbilahun nar. Hancurlah tamengnya dan dia dilahap oleh api neraka jahanam. Itu bekal apa yang kita udah siapkan ya ikhwah? Hafal Quran, berapa Quran kita hafal? Wallahi, kita kalau ditanya oleh Allah Azza wa Jalla berapa umur sampai enggak hafal Quran tuh, anak kecil 12 tahun bisa enggak ngafal Quran? Wallah bisa ngafal Quran tanpa mereka lihat Quran. Anak-anak kecil itu rata-rata itu dengan metode dengerin apa? Murattal. Mereka hafal Quran. Dan bahkan apa kata Allah? Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Bukankah aku udah kasih waktu untuk kalian, wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Bukankah aku udah mudahkan untuk kalian Al-Qur'an untuk apa? Dihafal. Enggak ngafal-ngafal. Hadis.
Berapa hadis kita hafal selama 40 tahun ini, 50 tahun ini? Ada Ustaz, innamal a'malu binniyat. Yang lain wallahu a'lam. Wallahi ya ikhwah, ini kira-kira cukup enggak ini tameng untuk kita apa? Melindungi diri kita dari apa nasihat neraka? Cukup enggak? Salu rabbakum. Tanyakan kepada Allah Azza wa Jalla. Tanyakan kepada diri kita, bisa enggak ini? Masya Allah. Belum lagi banyak yang maksiat yang kita kerjakan. Kita nih jangan jadi orang-orang apa? Murji'ah. Apa orang-orang murji'ah? Yang terlalu mengharapkan rojanya, harapannya, tapi kecil rasa khawatir mereka dari api neraka. Orang kalau seandainya terlalu istilah besar rojanya, mereka ini jadi orang-orang murji'ah. Tapi kalau mereka hilang harapannya, yang diingatkan azab neraka jadi orang-orang apa? Khawarij. Umat Islam umat yang apa? Tengah-tengah, tapi jangan merasa aman dengan amal soleh kita. Nah, kematian mereka ini, masya Allah, mereka minta balik walaupun sedetik doang. Tidakkah ini cukup bagi kita untuk merenung, untuk mengambil hidayah petunjuk dari Allah Azza wa Jal? Wallahi ya ikhwah, ada orang-orang mati suri itu ada. Bukannya setelah mati dia itu bisa, dia mati suri, ada punya kawan mati suri dia. Dan itu terjadi ya ikhwah. Bukannya jantung itu masih berdetak, enggak, jantung tuh enggak berdetak lagi. Allah tuh bisa, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah mewafatkan kita jantung masih berdetak dengan cara tidurnya. Allah mewafatkan kita dengan cara dimatikan jantungnya kemudian hidup lagi bisa. Terserah Allah Azza wa Jalla. Allah menidurkan manusia 100 tahun, terserah Allah Azza wa Jalla. Allah bahkan ngangkat Nabi Isa ribuan tahunnya, masya Allah, di atas langitnya. Ruhan wa jasada, rohnya dan juga apa? Jasadnya diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Tapi ternyata mereka rasakan kondisi seperti itu, tetap enggak bertaubat. Makanya apa kata Allah? Ketika mereka yang meninggal minta balik, apa kata Allah? Saya pengen taubat ya Allah, saya pengen taubat ya Allah. Kata Allah, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Tidak, enggak akan saya balikkan. Itu hanya ucapan kalian belaka, omong kosong, bualan kalian belaka. Maka sebelum kita merasakan kematian, kita ambil pelajaran dari kematian orang-orang yang di sekitar kita. Apa kata Allah? Awalam yarau anna na'til arda nankusuha min atrafiha. Bukankah kami udah datangin bumi, kami kurangin pinggiran-pinggiran bumi, orang-orangnya diwafatkan sekitar-sekitar itu. Allah telah memberikan apa? Keputusan. Harusnya kita apa? Betul-betul sadar tentang masalah hal tersebut. Nah, wallahu a'lam bishawab. Udah jam 6 ini ikhwan. Sebenarnya masih ada banyak nih hidayah yang diabaikan, nasihat seorang sahabat yang ikhlas, yang murni. Kemudian kisah-kisah Al-Quran yang pelajaran yang kita tinggalkan, apalagi surat Yusuf. Itu banyak sekali pelajaran yang hidayah dari Allah yang kita abaikan. Cuman gak bisa kebahas ini semua insyaallah. Tapi ini aslinya tadi anak sampai syuruk gitu kan. Cuman kalau sampai syuruk terlalu mepet banget gitu. Akhirnya sampai jam 6 dan anak kurang lebihnya anak mohon maaf ya ikhwah. Ini dapat anak sampaikan karena anak juga nanti insyaallah masih ada jumpa di pagi ini. Insyaallah masih ada agenda. Jadi ini dapat anak sampaikan kurang lebih mohon maaf. Jadi ikhwah, yang tadi anak sampaikan beberapa hal, di antaranya hidayah dari Allah Azza wa Jalla yang banyak ditinggalkan berupa panggilan salatnya, kemudian berupa musibahnya, kemudian berupa kematian orang-orang yang di sekitaran kita. Itu masih 3. Sedangkan di sini ada 20-an lebih yang kita abaikan tapi nggak bisa kebahas semua. Ala kullin insyaallah SWT Allah akan mudahkan dengan ya ala kullin, mudah-mudahan Allah bisa jumpakan kita kembali. Yang benar datang yang mutlak dari Allah Azza wa Jalla, dan yang salah datang yang mutlak dari anak pribadi dan syaitan, dan anak berlindung dari kesan tersebut. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.